lebih kecil daripada 1,96, maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak, maka rata-rata pendapatan penduduk di Kabupaten AB adalah Rp15.000, itu tidak benar. Oke, jadi di sini bisa menyatakan dengan memperbesar sampel, hasil dari hipotesis itu bisa saja berubah. Nah, ini saya menunjukkan cara untuk mendapatkan nilai Z kritis dari tabel. Nah, tadi sebelumnya kita lihat alfanya adalah 5%. Untuk dua sisi atau two tail, alfa dibagi 2 dulu, 0,025. Lalu 0,5 dikurangi 0,025 diperoleh 0,4750. Nah, dari peluang ini kita lihat ke sisi kiri 1,9, lalu ke atas adalah 6. Maka diperoleh nilai Z kritis adalah 1,96. Nah, dalam melakukan hipotesis ada kemungkinan dari kesalahan. Di sini adalah ada dua tipe, yaitu tipe pertama dan tipe kedua. Oke, di sini misal ya, untuk kesalahan bila H0 benar, keputusan yang benar, di mana probabilitas 1 dikurangi alfa adalah derajat kebebasan. Ini kondisinya yang A. Ya, maka H0 ditolak, kesalahan tipe 1, yaitu probabilitas sama dengan A sama dengan tingkat pengujian. Sedangkan yang berikutnya adalah bila H0 adalah salah, itu adalah kesalahan tipe 2. Probabilitasnya adalah beta. Keputusan yang benar, di mana probabilitas sama dengan 1 dikurangi B sama dengan ketangguhan uji. Jadi bisa saja kita mengambil keputusan yang salah, ya, yang harusnya diterima itu ditolak, atau yang kedua, ya, yang asalnya harusnya ditolak malah diterima. Oke, mari kita lihat. Di sini kita tahu bahwa nilai sebuah sampel adalah X barnya 1265. Misalnya dapat berasal dari populasi mu0 1200 atau berasal dari populasi lain dengan mu A-nya 1240. Nah, di sini adalah mu0 atau rata-rata. Di sini adalah X barnya dari sampel 1265 dan mu A alternatifnya adalah 1240. Maka kita lihat di sini. Untuk yang pertama ada daerah penerimaan H0. Di sini distribusi probabilitas bila H0 benar. Ya, ini ada yang gambar dengan garis putus-putus dan ada gambar dengan garis yang penuh. Nah, sedangkan di sini ada distribusi probabilitas di mana H alternatif yang benar. Oleh karena itu, seorang peneliti pada waktu membuat keputusan menerima atau menolak H0 dapat berbuat kesalahan, yaitu menolak H0 dan menerima HA, akan tetapi padahal H0 yang benar. Nah, sebaliknya seorang peneliti dapat juga berbuat kesalahan lain, yaitu menerima H0 padahal H0-nya salah. Nah, cara untuk mengatasinya adalah kita bisa memperkecil alfa 1 menjadi alfa 2. Maka beta 2 pun bisa lebih besar daripada beta 1. Nah, tapi kita juga memang nggak bisa menekan sampai titik 0, yaitu membuat yakin 100% adalah keputusan kita ini benar tanpa menaikkan beta menjadi 100%. Nah, jadi satu-satunya jalan untuk memperkecil alfa dan juga beta adalah memperbanyak sampel. Ya, jadi kalau semakin banyak sampel itu memberikan peluang kita mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, memperkecil alfa dengan tujuan memperbesar kemungkinan H0 diterima atau daerah penerimaan H0
maka otomatis memperbesar kemungkinan menerima H0 jika H alternatif benar. Contoh ya, kita pakai data tentang tabung televisi di awal tadi, mu0 1200 dengan alfa 5%. Dengan simpangan baku sampel besar 300 dibagi akar 100, maka kita memiliki X bar kritis 1249. Dan andai kata sampel kita adalah X bar 1265 adalah berasal dari distribusi mu alternatif 1240, maka gimana kita menghitung betanya? Beta ini adalah besarnya probabilitas menerima H0 padahal yang benar adalah H alternatif, atau beta adalah luas daerah yang terarsir garis mendatar. Oke, kita hitung betanya. Peluang X bar lebih kecil dari 1249, dimana probabilitas X bar dikurangi mu alfa dibagi tau bagi akar n. 1249 dikurangi 1240 dibagi 300 dibagi akar 100, maka diperoleh beta dimana peluang Z lebih kecil dari 0,30 adalah 0,62. Nah, jadi contoh di atas ini kita bisa hitung berbagai nilai beta dengan berbagai hipotesis alternatif sekaligus. Contoh 2, jika beta kita ubah hipotesisnya menjadi mu alternatifnya 1280 atau mu alternatifnya 1320. Ya, ingat sampelnya dengan rata-rata X bar 1265. Oke, kita hitung. Yang satu adalah dengan mu A-nya adalah mu alternatif 1280 dan yang kedua adalah mu alternatifnya 1320. Nah, sekarang kita lihat masing-masing hasilnya. Di sini hasil yang pertama adalah 0,15 dan yang kedua adalah 0,009. Oke, nah ketiga situasi di atas kalau digambarkan adalah seperti ini. Ini ada garis yang penuh, ini adalah data yang awal. Lalu yang garis putus-putus ini adalah kemungkinan-kemungkinan dari beta dengan berbagai nilai. Ya, yang pertama beta 0,62 yang diarsir ini. Lalu yang kedua adalah beta 0,15 dan yang berikutnya adalah beta 0,09. Oke. Nih, jadi kemungkinannya 1320, maka ini probabilitas menerima H0 secara salah 0,9. Maka probabilitas menolak H0 secara benar dengan ketangguhan uji 1 minus beta ini paling tinggi. Ya, 99,1%. Oke, ya, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa contoh dan beberapa nilai dengan hasil demikian. Nah, jadi ini untuk menguji ketangguhan beta. Nah, jadi tabel di atas bila digambarkan maka diperoleh sebuah liku beta dalam sebuah liku ketangguhan uji. Di sini ya, jadi ini gambar betanya, ini liku beta dengan berbagai alternatif. Betanya tadi 1200, 1240, 1280 dan 1320. Nah, di sini 1 min beta ini adalah liku ketangguhan ujinya. Nah, yang garis putus-putus ini kan dari yang awal. Lalu yang semakin cepat mendekati 100%. Nah, itu yang kita lihat secara teori. Sebuah liku tentunya memiliki persamaan matematis fungsi ya. Jadi kalau liku beta memiliki fungsi beta dan liku 1 minus beta memiliki fungsi 1 minus beta, maka fungsi ini tidak dibicarakan di tingkat statistik dasar ya. Jadi salah satu
kegunaan liku 1 minus beta adalah menilai baik buruknya sampel kita peroleh. Bila liku 1 min betanya bisa didapat semakin cepat mendekati 100, maka sampel kita semakin baik. Ya, jadi ini yang kita coba uji. Oke. Ini adalah betanya, yang ini adalah 1 minus beta. Oke, demikian untuk bahan berkaitan dengan uji hipotesis. Oke ya. Sampai di sini pertemuan kita. Bila ada pertanyaan boleh disampaikan.